aku pernah nyampein pada beberapa orang aku nasihatin ya, bahwasanya tidak mungkin orang tuh langsung pro dalam menanggapi orang-orang yang hate comments ataupun Hmm. orang-orang yang haters-haters. Itu nggak mungkin sih dalam dalam satu waktu Iya. tiba-tiba dia langsung jadi pro. Ya memang kita harus belajar. Ini kayak digebukin lalu sudah terbiasa dengan digebukin lah. Mhm. Nah, tapi aku bisa berbagi sebagai orang-orang yang sering mendapatkan problematika itu di media sosial ya. Ya. Pertama-tama adalah orang yang sudah punya nilai diri, dia bisa lebih imun terhadap orang-orang yang hate kepada dia atau yang memberikan komen-komen buruk Mhm terhadap dia. mhm mhm. Karena nilai diri ini penting banget. Mhm. Kita sudah punya kayak apa ya, semacam kayak internal values gitu maksudnya. Apa yang kita hargai, apa yang kita tidak hargai, apa yang kita mau lakukan, apa yang tidak mau kita lakukan, itu biasanya lebih tahan. Mmm. Misal dari internal values itu bisa muncul kata-kata begini misalnya, eee, tidak ada orang lain yang misalnya bisa menyakiti aku kecuali aku ngizinin dia. Ya ya. Berarti kan kita kan berkuasa penuh atas hati kita kan ya. Atau ada beberapa orang anakku dibully misalnya. Lalu aku bilang gini, tahu nggak sih apa yang paling diinginkan oleh orang-orang yang ngebully kamu? Yaitu adalah kamu ngikutin omongan dia dan kamu dikontrol sama dia. Kamu marah misalnya, itu berarti kamu Mmm. sudah dikontrol dia. Ibarat Ya. karena aku kan pernah jadi pembuli juga ya. Nah dan Wajar ya, San. dan aku senang banget ketika aku tuh kayak megang remote control orang. Nah, itu tuh. Jadi kayak aku bilang ini dia reaksinya apa nih, aku bilang ini dia reaksinya apa, dan yang paling aku benci adalah ketika reaksi yang dia berikan tidak seperti yang aku duga gitu maksudnya. Mmm. Misalnya ketika aku misalnya ngatain ya kalau kita pas SD lah bapak orang misalnya gitu kan ya, Budi Budi misalnya nama bapaknya Budi, terus kemudian dia bilang, "Oh ya nama bapakku Budi, nama ibuku ini." Loh kok dia merasa santai-santai aja? Mhm Ini kan mhm. kita merasa terganggu kan ketika kita misalnya tidak mendapatkan reaksi yang kita inginkan. Benar benar. Kalau kita merasa terganggu biasanya kita akan berhenti daripada apa yang kita lakukan itu. Nah, aku kasih tahu pada anakku, nah ini adalah inner value, itu yang pertama. Mhm. Yang kedua adalah selain daripada punya inner value, kita juga harus tahu pada siapa kita kita pilih-pilih untuk mendengarkan. Jadi kalau nggak salah ada buku The Art of Not Giving a Fuck, F ya, ya F. itu kan ya, F ya, itu kan ya itu kan ya. Itu di dalam buku itu kan kita dikasih tahu bahwasanya ya kita tidak semua orang untuk bisa kita dengerin. Nah, Benar. kalau aku membatasi pada orang-orang yang penting aja. Satu Mmm. adalah orang tua, yang kedua adalah orang-orang yang ngasih makan kita, Ya. yang ketiga adalah pasangan kita kalau sudah ada, yang keempat guru kita, dan yang paling penting adalah guru kita. Artinya kita bisa belajar budak sih dalam banyak hal dan Ah, belajar ya ya. mendengarkan untuk beberapa hal aja. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang